Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Dirga Wahyudi dengan NIM 1905101128. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya atau UAS saya terkait kewajiban dari mata kuliah Hukum Asuransi saya kelas 6D dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman SHMH. Adapun soal dari UAS berjumlah 6 soal. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan pengaturan tentang asuransi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pengaturan asuransi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada dua cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku 1 bab 9 pasal 246 sampai pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam buku 1 bab 10 pasal 287 sampai pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan buku 2 bab 9 dan bab 10 pasal 592 sampai pasal 695 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengaturan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. B. Pengaturan asuransi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Pada pasal 7 angka 2 pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengatur bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk 1. Perusahaan perseroan atau persero, 2. Koperasi, dan usaha bersama. Garis besar pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung. C. Pengaturan asuransi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pada Oktober 2014, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kehadiran undang-undang ini disambut baik oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku regulator dan pengawas di sektor asuransi. Kehadiran undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang dinilai sudah tidak sesuai dengan zaman. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah usaha perseroan atau persero, koperasi, perseroan terbatas atau PT, dan usaha bersama. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama. Baik, selanjutnya soal yang kedua. Jelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi dan asas-asas yang berlaku di dalam asuransi. Poin A. Syarat-syarat sah perjanjian asuransi. Menurut ketentuan pasal 1320 BW, terdapat 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu 1. Kesepakatan. Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi A. Objek asuransi, B. Pengalihan resiko dan pembayaran premi, C. Evenement dan ganti kerugian, D. Syarat-syarat khusus asuransi. Kesepakatan menjadi dasar berlakunya perjanjian asuransi, sehingga berlakunya perjanjian asuransi bukan pada saat penandatanganan polis atau pada saat penyerahan polis. Keberlakuan perjanjian asuransi adalah pada saat kesepakatan. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun syarat yang kedua yaitu kecakapan atau kewenangan. Kecakapan dalam perjanjian asuransi dapat dinyatakan dengan kewenangan atau wewenang dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak penanggung ataupun dari pihak tertanggung. Syarat yang ketiga yaitu objek tertentu.
Objek asuransi dapat dikatakan sebuah harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dihargai dengan sejumlah uang. Menurut pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, memberikan pengertian mengenai kepentingan, yaitu A. Dapat dinilai dengan uang, B. Dapat terancam bahaya, C. Tidak dikecualikan oleh undang-undang. Adapun syarat sah perjanjian yang terakhir, yang keempat, yaitu kausa yang halal atau diperbolehkan. Kausa yang halal atau diperbolehkan maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Poin B. Asas-asas yang berlaku di dalam asuransi. Yang pertama itu ada asas kepentingan yang dapat diasuransikan. Pada asas ini bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian. Asas yang kedua yaitu asas ganti rugi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik, ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Adapun asas yang ketiga yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak dan yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak. Sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang diatur oleh pasal-pasal 1320 sampai 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun asas yang terakhir yaitu asas subrogation. Asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi perlu dibahas karena merupakan salah satu asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan tertentu. Dalam rangka menerapkan asas pertama perjanjian asuransi ialah dalam rangka tujuan pemberian ganti rugi ialah asas indemnitas. Adapun soal yang ketiga, soal luas yang ketiga yaitu apa saja jenis asuransi dipandang dari sisi pembuatan akad perjanjian asuransi. Jelaskan dengan contoh. A. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan bentuk usaha asuransi yang memberikan pelayanan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang. Contohnya asuransi BNI Life. Perusahaan BUMN ini juga punya produk asuransi jiwa yang tak kalah menarik. Salah satu produk unggulannya adalah BNI Life. Plan Multi Protection dengan premi mulai dari Rp 100.000 per bulan. B. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang menanggung biaya medis tertanggung yang mendapat penanganan medis, seperti biaya rawat inap, rawat jalan, hingga pembedahan. Contohnya, asuransi kesehatan Lipo Insurance. C. Asuransi pertanian. Asuransi pertanian adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi atas risiko gagal panen akibat kondisi alam tidak menentu. Tidak hanya berpaku pada bidang pertanian, jenis asuransi ini juga tersedia untuk nelayan. Contohnya, Jasindo merupakan satu-satunya perusahaan penyedia asuransi pertanian di Indonesia yang mengelola klaim asuransi dan penerapan serta premi petani. D. Asuransi jasa raharja. Asuransi jasa raharja adalah asuransi sosial milik negara atau BUMN yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang, baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. Contohnya, pengajuan klaim kecelakaan yang ditanggung jasa raharja dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu untuk korban luka, korban cacat permanen, dan korban meninggal dunia. Asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran. Contohnya, asuransi umum BCA. Asuransi umum BCA atau BCA Insurance mengklaim memiliki sejumlah keunggulan di produk asuransi kebakarannya, yaitu premi yang terjangkau dan kemudahan pembayaran premi asuransi melalui auto debit rekening. F. Asuransi sosial dan tenaga kerja.
Asuransi sosial tenaga kerja yang selanjutnya disingkat dengan ASTEK adalah sistem perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi resiko modal yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja. Contohnya, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan yang berfungsi sebagai asuransi kesehatan sosial sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersifat wajib dengan premi nasional. G. Asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini merupakan produk gabungan antara proteksi asuransi jiwa ditambah dengan instrumen pasar uang. Contohnya, asuransi pendidikan Allianz. Asuransi pendidikan anak yang terbaik selanjutnya berasal dari Allianz. Allianz menawarkan asuransi pendidikan dengan premi rendah mulai dari Rp 300.000 per bulan. Jadi, jenis asuransi dipandang dari sisi pembuatan akad perjanjian itu, yang pertama ada asuransi jiwa, disusul dengan asuransi kesehatan, asuransi pertanian, asuransi jasara harja, asuransi kebakaran, asuransi sosial dan tenaga kerja, dan asuransi pendidikan. Adapun penjelasan soal UAS saya yang keempat, yaitu bagaimana Islam mengatur tentang asuransi ditinjau dari sudut pandang halal atau haramnya produk asuransi. Di dalam Islam, tidak melarang kita memiliki asuransi. Asuransi diperbolehkan, asalkan dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 21 garing DSN strip MUI garing 10 garing 2001 tentang pedoman asuransi syariah. Asuransi syariah atau takmin, takaful atau tathamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi yang diperbolehkan dalam Islam adalah asuransi yang tidak mengandung unsur riba, judi, dan sebagainya. Asuransi yang diniatkan sebagai sarana tolong-menolong antar umat diperbolehkan dalam Islam. Hukum asuransi dalam Islam dianggap haram jika mengandung unsur riba, gharar, dan judi. Tidak hanya itu, asuransi yang dijadikan sebagai jaminan perlindungan diri sehingga membuat rasa tawakal pada Allah hilang juga dianggap haram. Adapun penjelasan soal UAS saya yang kelima, yaitu soal terkait penyelesaian kasus asuransi, di mana kasusnya berbunyi, Wak Hartono memiliki sejumlah mobil Toyota sebesar 100 juta yang diasuransikan kepada PT Sejahtera Bersama dengan nilai pertanggungan tidak penuh senilai Rp 75 juta. Hartono kemudian juga mengasuransikan kembali mobil tersebut kepada PT Maju Mundur sebesar 50 juta. Selanjutnya, ia juga mengasuransikan mobil itu kembali kepada PT Oto Bursa dengan nilai pertanggungan Rp 50 juta. Mobil tersebut kemudian dipinjamkan kepada temannya Anto selama 1 bulan. Oleh Anto, mobil tersebut diasuransikan kepada PT Dharma Setia dengan nilai Rp 80 juta. Dalam masa peminjaman tersebut, ternyata Anto mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sebesar 75 juta. Pertanyaannya, siapakah pihak-pihak yang berhak mengajukan klaim ganti kerugian tersebut? Berdasarkan kasus di atas, pihak yang berhak melakukan atau mengajukan klaim adalah Bapak Hartono karena ia merupakan pemilik mobil sesuai dengan nama yang ada di STNK mobil tersebut, di mana tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian kepada penanggung karena tertanggung telah membayar premi yang merupakan kewajibannya. Diterimanya premi, maka berarti pihaknya menyetujui untuk memberikan ganti kerugian berdasarkan polis yang ditandatangani oleh penanggung yang ditunjukkan oleh tertanggung melalui surat permohonan pertanggungan kendaraan bermotor. Berdasarkan asas hukum perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang merasa mempunyai hak atas sesuatu, maka ia harus dapat membuktikannya.
dan dalam hal tertanggung merasa mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian dari penanggung dengan alasan evenement yang diperjanjikan dalam polis telah terjadi. Untuk itu pihak tertanggung harus dapat membuktikannya bahwa evenement tersebut benar adanya, bukan atas kesalahan sendiri serta rekayasa dari pihak tertanggung. Polis Standar Kendaraan Bermotor di Indonesia yang selanjutnya disebut PSKB menjelaskan perusahaan asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung berdasarkan ketentuan persyaratan pengecualian dalam polis. Berdasarkan ketentuan, penanggung akan memberi ganti kerugian terhadap resiko dan evenement seperti bahaya pencurian, kebakaran, kerusakan, dan kecelakaan. Syarat-syarat dari dokumen perjanjian asuransi yang telah ditandatangani oleh penanggung dengan tertanggung harus diserahkan jika terjadi evenement terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu, berapakah nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut? Jika kerugian yang dialami sebesar 75 juta, maka nilai klaim yang harus dibayar masing-masing perusahaan asuransi tersebut adalah 75%. Karena kerugian yang dialami adalah 75% yang harga mobil Rp 100 juta. PT Sejahtera Bersama sebesar 18.750.000, PT Maju Mundur sebesar 12.500.000, PT Oto Bursa sebesar 12.500.000, PT Dharma sebesar 20 juta. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim ganti kerugian tersebut? Kedudukan Anto dalam penyelesaian klaim ganti kerugian tersebut adalah tetap memiliki hak perolehan asuransinya karena Anto juga merasuransikan mobilnya Hartono ke PT Dharma Setia dengan nilai Rp 80 juta. Ada beberapa macam asuransi yang terdapat dalam kasus. Adapun pertanyaan yang keempat yaitu, ada beberapa macam asuransi yang terdapat dalam kasus di atas. Jelaskan sesuai peraturan atau pasal yang berlaku. Ada satu macam, yaitu sesuai pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana yang terjadi adalah asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi menanggung risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, yaitu asuransi kendaraan bermotor. Mengutip buku hukum asuransi di Indonesia, asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapatkan pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketentuan umum asuransi kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Polis asuransi kendaraan bermotor harus memenuhi syarat-syarat umum pada pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu yang pertama, hari dan tanggal serta tempat di mana asuransi kendaraan bermotor diadakan. Yang kedua, nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga. Yang ketiga, keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya atau resiko yang ditanggung. Yang keempat, jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya resiko yang ditanggung. Yang kelima, evenement penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung. Evenement adalah peristiwa terhadap mana benda itu dipertanggungkan. Evenement ini tidak dapat diketahui sebelumnya dan tidak diharapkan terjadi. Yang keenam, waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan penanggung. Yang ketujuh, premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung. Yang kedelapan, janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung. Adapun resiko yang ditanggung oleh penanggung terdiri dari dua jenis, yaitu kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor dan tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga. Adapun soal UAS yang keenam yaitu, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang sudah saya kerjakan pada minggu-minggu sebelumnya berupa tugas paper, di mana yang saya jelaskan kali ini berupa identifikasi rumusan, masalah, atau jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Baik, poin yang pertama yaitu, adapun rumusan masalah saya yang pertama yaitu pengertian asuransi dan asuransi syariah.
Bahasa Inggris dari asuransi adalah insurance, yang kemudian diadopsi bahasa Indonesia menjadi asuransi dengan padanan kata pertanggungan. Asuransi berfungsi sebagai pengurang risiko dengan cara memindahkan dan menyatukan ketidakpastian akan adanya suatu kerugian yang tidak terduga. Di Indonesia, terdapat dua sistem yang dipakai dalam asuransi perasuransian, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mendeskripsikan asuransi secara konvensional sebagai pertanggungan yang di dalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan. Dan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam asuransi terdapat tiga unsur utama, yaitu pihak penanggung, pihak tertanggung, dan peristiwa yang tidak terjadi. Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi. Perlindungan hukum pemegang polis ini mendapatkan perlindungan kepada tertanggung dirasa dapat memberikan kepastian hukum. Adapun rumusan masalah atau identifikasi masalah saya yang kedua yaitu perkembangan hukum asuransi syariah di Indonesia. Melihat perkembangan dan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia yang sangat pesat, dan apalagi dengan adanya BPJS, masyarakat Indonesia sudah terjamin dari kehidupan sosial mereka seperti kesehatan. Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia pada umumnya memiliki tingkat penetrasi dan tingkat density asuransi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut sebagai halangan agama, yaitu keyakinan agama yang tidak memperkenalkan praktek asuransi konvensional. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil di Indonesia yang kemudian melahirkan jumlah kalangan menengah baru yang signifikan dalam laporan Bank Pembangunan Asia atau ADB yang berjudul The Rise of Asia's Middle Class 2010. Disebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 1999, kelompok kelas menengah baru mencapai 25% atau 40 juta jiwa. Namun, satu dekade kemudian melonjak jadi 2,7% atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 jiwa menjadi 123 juta jiwa. Adapun kesimpulan dari rumusan masalah atau identifikasi masalah saya yang ketiga yaitu perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi syariah di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Perlindungan hukum sangat berhubungan dengan kepastian hukum, yang ialah mekanisme yang diciptakan untuk sebagai batas perilaku manusia agar sikap dan kelakuan manusia dapat dikontrol pada masyarakat. Dilihat dari aspek hukum kepentingannya, pelaksanaan dalam rangkaian kekuasaan kelembagaan bagi kehidupan negara dan menjamin adanya kepastian peraturan bagi masyarakat. Bagi perlindungan hukum pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjamin polis. Dalam kata program pada pasal 53 ini menjelaskan undang-undang yang dimaksud agar tak multifasir pada pasal ini. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tepatnya pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa asuransi syariah yakni suatu perjanjian di atas perjanjian antar perusahaan. Jasa asuransi berbasis syariah dengan para pemegang polis untuk mengelola ikut serta yang dilandaskan dari prinsip syariah yang saling membantu dan sesama melindungi. Prinsip asuransi syariah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pada pasal 1 angka 3 mengatakan prinsip syariah merupakan prinsip dalam hukum Islam pada kegiatan jasa perasuransian berlandaskan fatwa atau keputusan yang telah diputuskan oleh sebuah lembaga yang memiliki wewenang di dalam memutuskan sebuah fatwa di bidang syariah. Baik, sekian yang dapat
saya jelaskan dan saya presentasikan terkait hasil UAS saya, hasil ujian akhir semester saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Bila video ini bermanfaat, untuk itu penonton silakan share. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.